Puji Tuhan, selamat hari Minggu yang diberkati. Sama seperti biasanya, dimanapun saudara berada, saudara boleh berkata bersama-sama dengan saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Hari ini saya khusus mau berbicara tentang perlindungan, dan kita akan sama-sama belajar dari tabut perjanjian, dan saya percaya apa yang kita pelajari hari ini akan memberikan kekuatan sama saudara, khususnya ketika saudara menghadapi hari-hari yang gelap seperti yang terjadi kepada dunia saat ini. Kita lihat firman Tuhan dari Roma pasal 3 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukum Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Kalau saudara perhatikan baik-baik, akhir-akhir ini ada begitu banyak perdebatan yang terjadi antara hukum Taurat dengan kasih karunia. Sesungguhnya banyak orang yang tidak mengerti apa tujuannya Tuhan memberikan 10 hukum Taurat. Di ayat yang ke-19 dikatakan kita tahu bahwa segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya setiap mulut tersumbat dan semua orang jatuh dalam hukum Allah. Amin. Ada begitu banyak orang yang berkata begini, mereka tidak mengerti apa tujuannya Tuhan memberikan hukum Taurat. Banyak orang yang tidak mengerti, Pak, hidup saya baik-baik saja selama ini. Saya tidak berzina, saya tidak tidur dengan wanita. Tuhan Yesus berkata, apabila kamu melihat, kamu menginginkan, maka kamu sudah berzina. Bang, kalau halnya demikian, maka semua orang bersalah. Setiap mulut akan tersumbat dan semua orang jatuh dalam hukum Allah. Banyak orang yang berkata, Pak, saya tidak pernah membunuh orang, saya tidak pernah menikam orang dengan pisau sampai mati. Tapi Tuhan berkata, jika kamu membenci saudaramu dalam hatimu, kamu sudah membunuh. Lagi-lagi, bang. Kalau halnya demikian, semua orang bersalah, semua orang jatuh dalam hukum Allah, setiap mulut akan tersumbat. Saya mau saudara mengerti, tidak ada yang salah sama hukum Taurat. Hukum Taurat benar, hukum Taurat kudus, hukum Taurat itu baik, tetapi hukum Taurat tidak bisa membuat orang menjadi kudus. Hukum Taurat tidak bisa membuat orang menjadi baik, menjadi benar. Saudara harus mengerti apa tujuannya Tuhan memberikan 10 hukum Taurat. Semua yang tertulis dalam kitab Taurat, Alkitab tadi mengatakan ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Supaya, perhatikan baik-baik, setiap mulut tersumbat, semua orang jatuh dalam hukum Allah, dan dengan hukum Taurat ini, setiap orang jadi mengenal dosa. Dan mereka menyadari saya orang berdosa, Tuhan, sehingga pada akhirnya mereka berteriak, Tuhan, saya butuh juru selamat. Saya butuh diselamatkan. Inilah tujuannya Tuhan memberikan 10 hukum Taurat. Dan kebanyakan orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, mereka merasa dirinya benar. Kalau saudara masih ingat ketika orang-orang Farisi mendapatkan seorang perempuan yang berzina, mereka menyeret perempuan ini, diperhadapkan kepada Yesus, dan sebenarnya tujuan mereka untuk mencoba Yesus. Mereka ingin mencari kesalahan Yesus. Mereka menghakimi perempuan ini. Menurut hukum Musa, perempuan yang berzina harus dilempari dengan batu. Mereka merasa dirinya benar. Tetap padahal mereka tidak pernah tahu apa yang dialami perempuan ini selama hidupnya. Mereka tidak pernah tahu apa yang dialami perempuan ini sejak kecil. Mungkin saja perempuan ini pernah mengalami pelecehan seksual, pernah diperkosa dan lain sebagainya. Jangan pernah menghakimi, tapi beritakan Injil. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat yang ke-20, perhatikan 21, perhatikan baik-baik. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, saya ulangi, tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Jadi ada satu kebenaran yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan hukum Taurat. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan.
Amin. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Hal ini mengingatkan kepada saya, kepada peristiwa di mana waktu Yesus dimuliakan di atas gunung. Di situ ada Musa, di situ ada Elia. Betul? Musa mewakili hukum Taurat, Elia mewakili para nabi. Kedua orang ini, Musa, Elia, merupakan dua saksi dari kebenaran Allah. Yesus Kristus, kasih karunia. Amin. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat berikutnya, ayat 22, perhatikan baik-baik. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Amin. Apa kebenaran yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan hukum Taurat? Kebenaran Allah, yaitu kebenaran karena iman dalam Kristus Yesus. Bagi semua orang yang percaya. Kebenaran karena iman dalam Kristus Yesus untuk semua orang yang percaya. Katakan bersama saya, untuk semua orang yang percaya. Amin. Nah, saya mau saudara mengerti, Yesus mati untuk semua orang. Yesus menawarkan keselamatan untuk semua orang. Yesus menawarkan kebenaran untuk semua orang. Tetapi keselamatan dan kebenaran tidak terjadi secara otomatis kepada semua orang. Keselamatan dan kebenaran hanya terjadi kepada orang yang percaya. Kebenaran Allah karena iman dalam Kristus Yesus bagi semua orang yang percaya. Amin. Ayat 23, 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Alkitab mengatakan oleh kasih karunia saudara dan saya dibenarkan secara cuma-cuma oleh penebusan Yesus Kristus. Saudara dan saya dibenarkan secara cuma-cuma. Di pihak saudara tidak perlu ada sesuatu apapun yang saudara lakukan. Tidak perlu ada sesuatu apapun yang saudara bayar. Semuanya diberikan cuma-cuma. Saudara menerima dengan cuma-cuma. Tetapi di pihaknya Allah. Di pihaknya Allah. Allah harus memberikan anaknya. Amin. Itu sebabnya juga waktu saudara memberitakan Injil kepada setiap orang, saudara harus memberitahukan kepada mereka bahwa mereka dibenarkan secara cuma-cuma oleh penebusan yang anaknya lakukan. Mereka menerima dengan cuma-cuma, saudara menerima dengan cuma-cuma. Tapi di pihaknya Allah, Allah harus memberikan anaknya. Kenapa? Karena kebenaran menuntut pembayaran. Amin. Kebenaran menuntut pembayaran. Ayat yang ke-25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Kata pendamaian di sini terjemahannya adalah propitiation. Dalam bahasa Yunaninya adalah hilasterion. Hilasterion di sini dalam perjanjian baru hanya muncul sebanyak 2 kali. Dalam Roma pasal 3 ayat 25 dan dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-5. Menjadi jalan pendamaian. Perhatikan baik-baik. Waktu saudara melihat tabut perjanjian, masih ingat tabut perjanjian? Tabut perjanjian, di atas tabut perjanjian ada tutup. Tutupnya namanya tutup pendamaian. Dan setahun sekali imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus memercikan darah di atas tutup pendamaian di antara kedua kerub. Untuk apa? Untuk mendamaikan dosanya bangsa Israel dengan Allah. Darahnya dipercikan di atas tutup pendamaian. Dan ini mendamaikan dosanya bangsa Israel dengan Allah. Alkitab tadi mengatakan Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Karena iman dalam darahnya. Dan perhatikan baik-baik, dalam perjanjian lama, tutup tabut perjanjian, dalam bahasa Ibrani terjemahannya adalah kiporet. Kalau saudara lihat dalam Septuaginta, apa itu Septuaginta? Perjanjian lama yang ditulis dalam bahasa Yunani. Seharusnya perjanjian lama itu dalam bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani. Tapi ada Septuaginta,
yaitu perjanjian lama yang ditulis dalam bahasa Yunani. Tutup pendamaian kiporet dalam Septuaginta, perjanjian lama yang ditulis dalam bahasa Yunani itu terjemahannya hilasterion, pendamaian. Jadi dengan kata lain, apa yang saya mau sampaikan? Dengan kata lain, tutup pendamaian merupakan gambaran tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Kata yang sama. Amin. Tutup pendamaian menggambarkan tentang Tuhan Yesus. Perhatikan baik-baik. Ibrani pasal 16 ayat 14. Imamat pasal 16 ayat 14. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka, dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus, membawa darah. Perhatikan baik-baik. Kemudian imam besar memercikkan darah di atas tutup pendamaian 1 kali. Kemudian di depan tabut perjanjian sebanyak 7 kali. Ingat, ini semua merupakan gambaran tentang Tuhan Yesus. Kenapa di atas tutup pendamaian dipercikan 1 kali? Ini menggambarkan Tuhan Yesus telah mempersembahkan tubuhnya 1 kali sebagai korban untuk dosamu selama-lamanya. Amin. Di muka tabut perjanjian adalah lokasi atau tempat di mana saudara berdiri di hadapan Allah. Di tempat di mana saudara berdiri di hadapan Allah sudah dipercikan darah sebanyak 7 kali. 7 berbicara tentang angka sempurna. Ini berbicara tentang hari ini saudara dan saya yang percaya sama Yesus. Saudara memiliki dasar yang benar untuk berdiri secara sempurna di hadapan Allah. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, saudara dan saya harus punya keberanian masuk ke dalam tempat kudus. Amin. Sekali lagi saya ulangi, saudara dan saya harus punya keberanian untuk masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka satu jalan yang baru, jalan yang hidup. Apa artinya jalan yang baru, jalan yang hidup? Kalau dikatakan jalan yang baru, jalan yang hidup, artinya sebelumnya ada jalan yang lama, yang mematikan. Sebelum darah Yesus tercurah, semakin saudara datang kepada Tuhan, kemungkinan saudara mati semakin besar. Tapi Tuhan Yesus telah membuka satu jalan yang baru, jalan yang hidup. Oleh darahnya, dia telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian saudara dan saya. Dia membuka satu jalan yang baru, yang hidup. Artinya hari ini, karena apa yang dia lakukan di atas kayu salib, saudara dan saya yang percaya sama Yesus, semakin saudara datang kepada Allah, saudara semakin hidup, semakin sehat, semakin diberkati. Yang percaya boleh bilang amin. Ayat berikutnya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Sebab itu marilah saudara dan saya, kita penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saya mau tanya sama saudara, apakah saudara butuh pertolongan hari ini? Saudara butuh pertolongan? Tuhan tolong catat yang bilang amin. Amin. Siapa di sini yang butuh pertolongan? Apakah saudara merasa khawatir, merasa takut karena saudara menerima laporan yang buruk tentang kesehatan saudara dari dokter? Apakah saudara merasa takut, khawatir setelah saudara membaca sesuatu, saudara ketakutan kehilangan pekerjaan saudara? Apakah saudara setelah melihat tingkah laku anakmu, saudara merasa khawatir, merasa takut? Apakah saudara butuh pertolongan? Saya mau kasih tahu sama saudara hari ini, saudara bisa mendapatkan pertolongan saudara tepat pada waktunya. Pertolongan yang tidak pernah terlambat. Jadi ada satu tempat di mana saudara ketika datang ke tempat ini, saudara bisa mendapatkan pertolongan saudara tepat pada waktunya. Di mana? Tahta kasih karunia. Amin. Ketika saudara datang kepada tahta kasih karunia, ketika saudara datang kepada Tuhan, maka di tahta kasih karunia ini, saudara bisa menemukan rahmat. Dan
menemukan kasih karunia yang bisa memberikan pertolongan kepada saudara tepat pada waktunya. Yang percaya boleh bilang amin. Dan mungkin saudara berkata, tapi Pak, saya orang yang tidak sempurna Pak. Saya masih seringkali berbuat sesuatu yang salah. No. Ketika saudara datang ke takhta kasih karunia, saudara akan menemukan kedua-duanya. Semuanya sudah di cover. Saudara menerima rahmat. Amin, mercy, belas kasihan. Dan saudara akan menemukan kasih karunia yang memberikan pertolongan kepada saudara tepat pada waktunya. Dan saya mau saudara mengerti, saudara dan saya adalah orang-orang yang bukan orang sempurna. Ketika saudara datang kepada Tuhan, itu sebabnya dibutuhkan darah. Kalau saudara dan saya adalah orang yang sudah sempurna, tidak lagi dibutuhkan darah. Dan saya punya kabar baik, darah Yesus sudah tercurah. Darahnya sudah mendamaikan saudara dan saya dengan Allah. Itu sebabnya hari ini saudara dan saya harus punya keberanian untuk menghampiri takhta kasih karunia. Di takhta kasih karunia ini saudara akan menerima rahmat. Menemukan kasih karunia yang memberikan pertolongan kepada saudara tepat pada waktunya. Menerima rahmat artinya saudara tidak menerima sesuatu yang buruk yang seharusnya menjadi bagian saudara. Menemukan kasih karunia artinya saudara menerima sesuatu yang seharusnya saudara tidak layak menerimanya. Dan takhtanya bukan lagi disebut tata penghukuman, tapi takhtanya hari ini disebut takhta kasih karunia. Mulai hari ini, ingat baik-baik karena darahnya sudah tercurah, mendamaikan saudara dan saya dengan Allah. Miliki keberanian, menghampiri takhta kasih karunia. Hari ini saudara akan menerima rahmat dan menemukan kasih karunia yang memberikan pertolongan kepada saudara tepat pada waktunya. Yang percaya boleh bilang amin. Kembali ke tabut perjanjian. Kalau saya lihat tabut perjanjian, terbuat dari kayu akasia, solid, dan sangat berat sekali, kemudian dilapis dengan emas. Saya mau saudara mengerti, semuanya ini menggambarkan tentang Tuhan Yesus. Kayu menggambarkan kemanusiaan, sedangkan emas menggambarkan keilahian. Jadi Tuhan Yesus dia 100% Allah, dan dia juga 100% manusia. Dan di atas tabut perjanjian ada tutup yang namanya tutup pendamaian. Di atas tutup pendamaian ada 2 buah kerub yang sayapnya saling bersentuhan. Kata kerub pertama kali muncul dalam Alkitab kapan? Di Taman Eden. Betul? Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemudian Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, kemudian Tuhan menempatkan beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ini juga merupakan kata pedang yang pertama kali muncul dalam Alkitab. Pertanyaan saya, kapan kata pedang terakhir kali muncul dalam perjanjian lama? Sakaria 13 ayat yang ke-7. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai, aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Alkitab berkata begini, hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, orang yang paling karib dengan aku. Siapa orang yang paling karib dengan Allah? Yesus, anaknya. Amin. Kemudian di sini dikatakan, bunuhlah gembala. Nah, saya mau saudara mengerti, pedang Tuhan itu sangat menghormati Yesus. Kenapa? Karena Yesus tidak berdosa, di dalam dia tidak ada dosa, dia tidak mengenal dosa. Tetapi, perhatikan baik-baik, waktu dia datang ke dalam dunia ini, waktu dia menggantikan posisimu tergantung di atas kayu salib, dia yang tidak berdosa telah dibuat menjadi berdosa karena kita. Ketika Yesus menjadi berdosa, itulah saatnya Allah berkata, hai pedang, bangkitlah terhadap gembala, terhadap orang yang paling karib dengan aku, bunuhlah gembala. Itulah saatnya. Pedang Tuhan menghukum Yesus. Itulah saatnya Yesus membayar segala sesuatunya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Dan saya mau saudara mengerti. Jadi tutup pendamaian menggambarkan pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Dan ini mendamaikan antara saudara dan saya dengan Allah. Dan saya mau saudara mengerti, di dalam tabut perjanjian ada 3 buah benda. Betul? Yang pertama, 2 buah loh batu yang berisi 10 hukum Taurat. Yang kedua, buli-buli emas berisi roti mana. Yang ketiga, tongkat Harun yang bertunas. Dan ketiga benda ini menggambarkan dosa dan pemberontakan bangsa Israel terhadap Allah.
Allah menyuruh menaruh ketiga benda ini ke dalam tabut perjanjian. Setelah mereka menaruh tiga benda ini dalam tabut perjanjian yang merupakan gambaran dosa dan pemberontakan bangsa Israel, Allah menyuruh mereka menutup tabutnya dengan tutup pendamaian. Kemudian darah dipercikan di atas tutup pendamaian di antara kedua kerub. Darah yang dipercikan mendamaikan dosa bangsa Israel dengan Allah. Saya mau saudara mengerti, mata Allah bisa melihat tembus apapun. Dia tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Dia tahu apa yang ada dalam hatimu. Tapi ada satu hal di mana mata Allah tidak bisa melihat, menembus melaluinya. Apa itu? Darah anaknya. Ketika darah dipercikan di atas tutup pendamaian, maka mata Allah tidak bisa melihat, menembus untuk melihat dosa dan pemberontakan bangsa Israel. Jadi saya punya kabar baik buat saudara, ketika anaknya mencurahkan darahnya di atas kayu salib, Allah punya dasar yang benar untuk membenarkan saudara, membenarkan saya. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi takhtanya hari ini bukan lagi takhta penghukuman, tapi takhtanya adalah takhta kasih karunia. Di tempat ini saudara bisa menerima rahmat. Di tempat ini saudara bisa menemukan kasih karunia yang bisa memberikan pertolongan kepada saudara tepat pada waktunya. Tuhan mau menolong saudara, mau menolong saya dalam semua masalah yang saudara dan saya hadapi. Matius 23, 37-39. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Di sini Tuhan Yesus menawarkan perlindungan kepada bangsa Israel. Tuhan Yesus mau menolong, memproteksi bangsa Israel. Aku mau melindungi kamu seperti induk ayam melindungi anak-anaknya di bawah kepak sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Tuhan mau memberikan pertolongan. Tuhan mau memberikan perlindungan. Tapi Tuhan tidak pernah memaksakan perlindungannya. Aku mau melindungi kamu seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya di bawah kepak sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Kalau saudara perhatikan baik-baik, dalam Mazmur pasal 91, Mazmur 91 dimulai begini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bernaung dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata, Tuhan adalah tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh engkau yang melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Selanjutnya dikatakan begini, dengan kepak sayapmu engkau menudungi kami. Wow, Tuhan mau memberikan pertolongan kepada saudara. Dia mau memberikan perlindungan kepada saudara. Dari apa? Engkau menudungi kami dengan kepak sayapmu. Di bawah kepak sayapmu kami berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Kami tidak pernah takut terhadap kedahsyatan malam, panah yang terbang di waktu siang, penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. 1000 orang rebah di sisiku, 10.000 rebah di sebelah kananku. Semuanya tidak akan pernah menimpa aku hanya menonton. Amin. Inilah Tuhan saudara, inilah Tuhan saya. Dia mau memberikan pertolongan, dia ingin memberikan perlindungan kepada saudara. Amin. Jangan pernah takut datang menghampiri takhta kasih karunia. Karena di tempat inilah kamu akan menerima rahmat dan menemukan kasih karunia yang memberikan kamu pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan senantiasa mau memberikan pertolongan kepada saudara. Dari panah yang terbang di waktu siang, dari kedahsyatan malam, dari penyakit sampar. Tuhan ingin memberikan pertolongan kepada saudara, kepada saya. Tapi mungkin saudara berkata, tapi Pak, saya bukan orang yang sempurna, saya masih begini, saya masih, stop. Ingat baik-baik, darah Yesus sudah tercurah. Amin. Dan dia telah curahkan darahnya, dia telah menjadi jalan pendamaian. Amin. Itu sebabnya hari ini takhtanya bukan lagi takhta penghukuman, tapi takhtanya adalah takhta kasih karunia. Dan saya mau saudara mengerti, ini akan memberikan kekuatan kepada saudara. Dunia semakin hari semakin gelap. Dunia semakin hari semakin jahat.
Saudara dan saya hidup dalam dunia yang sudah jatuh. Dan ini adalah akhir zaman di mana semakin hari semakin jahat. Tapi saudara dan saya punya tempat perlindungan. Amin. Apa itu? Takhta kasih karunia. Hari ini ingat baik-baik, darah Yesus sudah tercurah. Darahnya telah mendamaikan saudara dan saya dengan Allah. Darahnya telah membuka satu jalan yang baru, yang hidup. Jadi saudara hari ini harus punya keberanian untuk selalu datang sama Tuhan. Semakin kamu datang, semakin hidup, semakin sehat, semakin diberkati. Amin. Miliki keberanian untuk menghampiri takhta kasih karunia. Tahtanya bukan lagi takhta penghukuman. Ketika kamu datang sama Tuhan, kamu tidak lagi menerima penghukuman, pendakwaan, tidak. Kenapa? Karena darah Yesus sudah tercurah. Itu sebabnya tahtanya bukan lagi takhta penghukuman, tapi tahtanya disebut takhta kasih karunia. Ketika kamu datang hari ini, saya mau kasih tahu sama saudara, saudara akan menerima rahmat. Amin. Saudara tidak akan menerima sesuatu yang buruk yang seharusnya menjadi bagian saudara. Panah yang terbang di waktu siang, kedahsyatan malam, penyakit sampar yang busuk. No, kamu akan menerima rahmat. Artinya, saudara tidak akan pernah menerima sesuatu yang buruk yang harusnya menjadi bagian saudara. Sebaliknya, di takhta kasih karunia, saudara akan menemukan kasih karunia. Amin. Apa itu kasih karunia? Sesuatu yang baik yang seharusnya tidak layak kamu terima. Dan di takhta kasih karunia, saudara akan mendapatkan pertolongan saudara. Apapun yang saudara butuhkan, pertolongan apapun yang kamu butuhkan. Apakah itu kesembuhan, apakah itu berkat, apapun yang saudara butuhkan. Di takhta ini, saudara akan menemukan pertolongan saudara tepat pada waktunya. Tuhan akan berperang buat saudara. Amin. Dia akan berjalan di depan saudara. Dia menutup barisan di belakang saudara. Dia menudungi saudara dengan kepak sayapnya. Dia membawa saudara dan saya masuk ke tempat perhentiannya. Memberikan pertolongan-pertolongan. Apapun pertolongan yang saudara butuhkan. Dalam seluruh area hidup saudara. Saudara akan menerima. Ingat baik-baik. Firman Tuhan juga berkata. Jangan pernah takut datang di hadapan Tuhan. Penuh keberanian. Ketika kamu punya keberanian datang di hadapan Tuhan, kamu akan menerima apa yang kamu minta. Yang percaya boleh bilang amin. Kabar baik, ini memberikan kekuatan sama saudara. Saya percaya ini akan memberikan kekuatan sama saudara. Seketika saudara dan saya hari ini ada dalam situasi yang gelap, di mana dunia semakin hari semakin jahat, ada virus, ada kuman, dunia semakin hari semakin gelap. Tetapi hari ini saya punya kabar baik buat saudara. Saudara punya satu tempat. Amin. Saudara punya satu tempat. Di mana di tempat ini disebut takhta kasih karunia. Ada dua hal yang bisa saudara terima. Yang pertama, saudara menerima rahmat. Mercy. Apa itu? Saudara tidak akan menerima sesuatu yang jahat yang seharusnya menjadi bagian saudara. Kutuk, penyakit, sampar, jerat perangkap burung. Saudara tidak akan pernah menerima ini. Amin. Kenapa? Karena dia memproteksi saudara dengan kepak sayapnya. Dan di takhta ini, di tempat ini, saudara menerima kasih karunia. Sesuatu yang baik yang seharusnya bukan menjadi bagian saudara. Kesembuhan, berkat, pemulihan, pertolongan yang selalu tepat, tidak pernah terlambat pada waktunya. Buat semua tantangan, pergumulan, masalah yang saudara hadapi. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya memiliki Tuhan yang seperti Yesus. Dia telah mempersembahkan tubuhnya menjadi jalan pendamaian antara saudara dan saya dengan Allah. Sehingga hari ini ada satu jalan yang baru. Amin. Yang hidup. Apa artinya? Semakin saudara datang kepada Tuhan, saudara semakin hidup, semakin sehat, semakin diberkati. Dan ketika saudara datang kepada Tuhan, ada dua hal yang saudara terima. Ingat baik-baik, saudara menerima rahmat. Yang kedua, menerima kasih karunia. Dan saudara akan menerima pertolongan dalam semua masalah yang kamu hadapi tepat pada waktunya. Diberkatilah saudara, ini akan memberikan kekuatan kepada saudara di tengah dunia yang semakin hari semakin gelap. Dunia boleh gelap, dunia boleh semakin jahat, tapi hari ini
Kita punya satu tempat. Amin. Perlindungan. Siapakah dia? Tahta kasih karunia. Yesus itu sendiri. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Saya punya satu kesaksian. Perhatikan baik-baik. Kesaksiannya datang dari Fiona Kohar. Shalom. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan kesaksian tentang kedahsyatan kasih karunia Tuhan yang saya alami sepanjang tahun 2020. Pada akhir tahun 2019, saya dan teman-teman bersama-sama mempersiapkan diri untuk melanjutkan studi kami. Setelah lulus dari sekolah bahasa di Jepang, ada beberapa teman saya yang memilih untuk melanjutkan studi S2 di Jepang dan di negara lain. Ada pula yang memilih untuk langsung masuk ke dunia pekerjaan setelah lulus. Pada saat itu saya memutuskan untuk mengirimkan surat aplikasi S2 ke University of Oxford. Dari dahulu saya memang memiliki cita-cita untuk melanjutkan studi S2 saya di University of Oxford. Namun karena saya sadar betapa ketat dan sengitnya kompetisi untuk masuk ke universitas tersebut, saya memutuskan untuk membuat plan B, rencana kedua. Di mana jika saya tidak diterima, saya akan magang terlebih dahulu di Indonesia beberapa tahun dan mendaftar lagi ke universitas tersebut. Tahun 2019 pun berlalu dan sekarang saya tinggal menunggu pengumuman dari universitas dan juga perusahaan-perusahaan di mana saya telah mendaftarkan diri untuk magang. Pada akhir Februari 2020, saya menerima panggilan interview secara online dari salah satu perusahaan. Saya pun mengikuti interview online tersebut dan lolos ke tahap terakhir sebelum saya balik ke Indonesia dan menandatangani kontrak magang. Namun pada Maret 2020 keadaan di seluruh dunia mulai mencekam oleh karena pandemi COVID-19. Jujur pada saat itu saya merasa khawatir karena saya belum mendapat kabar mengenai hasil tes magang saya, sehingga saya tidak tahu apakah saya akan menerima tawaran magang dari perusahaan tersebut atau tidak. Bukan hanya itu saja, kekhawatiran pun mulai menghampiri pikiran saya karena melihat teman-teman di sekeliling saya sudah diterima di universitas pilihan mereka dan ada juga yang sudah mendapat tawaran kerja di berbagai perusahaan. Namun Tuhan sungguh baik karena selama masa penantian tersebut Ia senantiasa menguatkan saya melalui Injil kasih karunia-Nya yang saya terima dari renungan dan khotbah Pastor Ivan yang terdapat di aplikasi Bethesda Church Indonesia. Keluarga saya pun yang sudah beberapa tahun ini diperkenalkan pada Injil kasih karunia Allah melalui khotbah Pastor Ivan ikut mengingatkan saya akan besarnya kasih dan perlindungan Kristus yang tidak pernah terbatas pada ruang, waktu, ataupun keadaan dunia. Bukan satu kebetulan jika pada masa penantian tersebut saya diingatkan kembali pada firman Tuhan mengenai Karah, di mana Tuhan pasti akan membawa anak-anaknya ke satu tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Betul, Tuhan akan memberikan pertolongan kepada saudara tepat pada waktunya. Saya pun berdoa kepada Tuhan untuk memberikan saya rest dan belajar untuk bersandar kepada pekerjaan Tuhan. Hari demi hari saya mulai merasa lebih rileks sampai tepat pada hari kelulusan saya menerima email dari University of Oxford. Saya pun terkejut menerima email tersebut. Anehnya, selama beberapa minggu menuju hari pengumuman, saya sama sekali tidak ada pikiran mengenai aplikasi S2 saya. Saya pun lupa bahwa selain menunggu hasil tes magang, saya juga sedang menunggu pengumuman penerimaan mahasiswa S2 University of Oxford. Puji Tuhan, ketika saya membuka email tersebut, saya menerima kabar sukacita bahwa saya diterima menjadi salah satu dari 66 mahasiswa yang diterima di salah satu program S2 yang ditawarkan University of Oxford. Namun sebagai persyaratan untuk menerima satu bangku di program tersebut, saya diwajibkan mencapai nilai 110 untuk ujian kemampuan bahasa Inggris yaitu TOEFL IBT dalam waktu 4 bulan. Sesaat setelah saya kembali ke Indonesia, saya pun langsung mengikuti ujian TOEFL IBT. Berkali-kali saya mencoba, namun tetap nilai saya belum menyentuh angka 110.
Meskipun demikian, Tuhan selalu mengingatkan saya akan firman-Nya mengenai karah dan rest. Tuhan pun mengingatkan saya melalui khotbah Pastor Ivan tentang kuasa perjamuan kudus, minyak urapan, di mana melalui pengorbanannya di atas kayu salib, saya sekarang sudah menjadi anak perjanjian yang menerima favor of Christ. Dan karena favor tersebut, saya terima bukan karena hasil kerja keras saya, namun karena kasih-Nya. Amin. Sehingga walaupun saya tetap berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan nilai yang saya harapkan, pikiran dan hati saya tetap bisa tenang, tidak cemas, karena di dalam Yesus Kristus saya sudah menjadi keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah untuk selalu menjadi orang yang berhasil. Amin. Beberapa bulan menjelang deadline, saya akhirnya mengikuti kembali ujian TOEFL IBT lagi. Namun pada hari ujian, saya dan beberapa orang yang turut mengikuti ujian tersebut mendapat kabar bahwa ujian kami ditunda dikarenakan penutupan sementara pusat tes TOEFL IBT. Pada saat itu sangat normal jika seseorang bisa merasa putus asa. Namun entah mengapa saya malah makin bersemangat dan bahkan bersyukur akan kejadian ini. Saya yakin hal ini dikarenakan firman Tuhan yang selalu mengingatkan kepada saya tentang rest dan karah. Ketika saya mendaftar untuk ujian TOEFL pengganti hari tersebut, saya pun ditawarkan opsi alternatif yang baru. Baru yang pertama disediakan oleh karena adanya situasi pandemi. Dengan adanya alternatif ini, saya dapat mengikuti ujian TOEFL IBT secara online di rumah dan dengan kebebasan memilih hari dan waktu sesuai jadwal yang saya inginkan. Hasil ujian TOEFL IBT pun tiba dan saya harus menunggu 5 hari untuk pengumuman hasil ujian. Sama seperti sebelumnya, dalam selang waktu 5 hari tersebut saya berdoa, menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Dia datang sama Tuhan, dia datang ke tahta kasih karunia, dia rest oleh karena kemurahan Tuhan. Perhatikan baik-baik, saya pun berhasil mendapat nilai tepat 110 untuk ujian TOEFL IBT. Dan nilai ini saya raih pula pada waktu yang tepat 2 bulan sebelum deadline. Dia menemukan rahmat, dia mendapat kasih karunia, pertolongan tepat pada waktunya. Yang percaya boleh bilang amin. Tuhan tidak pernah terlambat menolong saudara. Amin. Puji Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Nya, saya sekarang menjadi salah satu mahasiswa S2 di University of Oxford. Wow. Saya dan keluarga sangat bersyukur karena kasih karunia dan perlindungan Kristus yang tidak pernah terbatas ruang dan waktu ataupun kondisi dunia. Bahkan di saat pandemi pun saya dan keluarga bisa rest bersandar kepada kasih karunia Kristus yang selalu mampu memberikan kepada kami lebih daripada apa yang kami pikirkan pada waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Dengan demikian saya ingin mengakhiri kesaksian ini dengan beberapa firman Tuhan yang selalu menemani saya sepanjang tahun 2020. Di sini dikatakan, then he said, "O Lord God of my master Abraham, please give me success sekarang, amin, this day, and show kindness to my master Abraham." Genesis ayat yang ke-24, pasal 24 ayat yang ke-12, Kejadian 24 ayat yang ke-12. Kemudian surely only goodness, mercy, and unfailing love shall follow me all the days of my life. Mazmur pasal 23 ayat yang ke-6. Kemudian from eternity to eternity I am God. No one can snatch anyone out of my hand. No one can undo what I have done. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut kamu dari tangan Bapa, dari tanganku. Yang percaya boleh bilang amin. Saya bersyukur dan sangat berterima kasih atas pemberitaan Injil kasih karunia Tuhan melalui Pastor Ivan, Bethesda Church semakin luas menjangkau banyak orang. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi Tuhan. Dan hari ini saya mau saudara percaya, saya mau saudara mengerti, dunia boleh semakin gelap, dunia boleh semakin jahat, tapi buat saudara, buat saya, orang-orang yang percaya kepada Yesus, ingat baik-baik, Yesus sudah mempersembahkan tubuhnya sebagai korban untuk dosamu. Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian antara saudara dan saya.
dengan Allah. Amin. Dan dia sudah mencurahkan darahnya. Dia sudah membuka satu jalan yang baru, yang hidup kepada takhta kasih karunia. Kalau hari ini saudara punya keberanian, dan saudara harus punya keberanian selalu datang menghadap takhta kasih karunia. Datang kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Amin. Bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada apa yang tidak kelihatan, kepada janjinya. Ketika saudara datang kepada Tuhan, Alkitab mengatakan saudara akan menerima mercy. Amin, menerima rahmat. Dan saudara akan menemukan kasih karunia yang memberikan pertolongan kepada saudara. Apapun masalah, tantangan, pergumulan, saudara akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya memiliki Tuhan yang seperti Tuhan Yesus. Yang percaya boleh bilang amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami ada dalam Yesus Kristus. Dan Yesus telah menjadi jalan pendamaian antara kami dengan Allah. Sehingga hari ini kami punya keberanian untuk menghampiri takhta-Mu Tuhan. Karena takhta-Mu bukan lagi takhta penghukuman, tetapi takhta-Mu adalah takhta kasih karunia. Di tengah-tengah dunia yang jahat, yang semakin gelap, tapi hari ini kami punya tempat perlindungan. Kami punya satu tempat di mana kami bisa datang ke tempat ini. Kami menerima rahmat, menemukan kasih karunia yang memberikan pertolongan kami tepat pada waktunya. Dan kami berdoa Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada, apapun peperangan mereka, pergumulan mereka, apapun tantangan yang mereka hadapi, biarlah hari ini Tuhan, kebenaran yang mereka dengar memberikan kekuatan kepada mereka, keberanian kepada mereka untuk selalu datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk selalu menghampiri takhta-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika mereka datang, mereka minta, mereka akan mendapatkan apa yang mereka minta. Ketika mereka datang ke takhta-Mu Tuhan, di mana takhta-Mu bukan lagi takhta penghukuman, tapi takhta kasih karunia, mereka akan menemukan kasih karunia dan mendapatkan pertolongan untuk semua masalah mereka tepat pada waktunya. Engkau yang berjalan depan mereka, menutup barisan di belakang mereka, menudungi mereka dengan kepak sayapnya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan berperang buat mereka, memberikan pertolongan kepada mereka selalu tepat pada waktunya. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.